Halo semuanya, selamat datang di video edukasi. Di sini, siapa sih yang nggak tahu bangsa Eropa? Bangsa Eropa adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dan mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tahukah kalian bahwa mereka juga pernah mengalami masa-masa sulit dan tertinggal dibanding bangsa lain sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang? Meskipun demikian, mereka mampu mengubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil bahkan melampaui pencapaian bangsa lain. Lalu, apakah kalian tahu bahwa bangsa Eropa pernah memasuki Nusantara? Nah, di video kali ini kita akan membahas awal kedatangannya bangsa Eropa ke Nusantara. Apa sih penyebab bangsa Eropa ini masuk ke Nusantara dan apa dampaknya? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Datangnya bangsa Eropa ke Nusantara disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di masa abad pencerahan atau Renaissance, ilmu pengetahuan itu dan teknologi sedang berkembang pesat. Salah satunya ialah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori ini menyatakan bahwa bumi dan planet itu mengitari matahari, dan teori ini juga mendukung bahwa bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua yaitu revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan perdagangan Eropa tidak lagi mendapatkan rempah-rempah. Yang terakhir yaitu adanya motivasi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Melihat kekayaan Nusantara, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jalur pelayaran bangsa Eropa untuk sampai ke Nusantara. Diawali dengan dua bangsa yang paling maju, yakni Spanyol dan Portugis, karena mereka memiliki armada laut yang kuat dan teknologi perlengkapan kapal yang paling canggih pada masanya. Ketika keduanya ingin melakukan ekspedisi, maka keluarlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474, yang dimana perjanjian ini diusulkan oleh pendeta Alexander VI dengan tujuan yaitu agar tidak terjadi bentrokan antara Portugis dengan Spanyol. Isinya pun pembagian arah pelayaran yang dimana Portugis ini memiliki hak berdagang ke arah timur dan Spanyol yang memiliki hak berdagang ke arah barat. Bangsa Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1486 yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias yang berhasil berlayar di Tanjung Harapan. Kemudian, Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi bangsa Portugis dan berhasil sampai di India pada tahun 1499. Dilanjutkan oleh seorang gubernur jenderal Portugis yaitu Alfonso. Di tahun 1511, ia dapat menaklukkan Malaka. Kemudian, Antonio melanjutkan ekspedisi dari Malaka ke Kepulauan Maluku, yaitu Ternate. Bangsa Spanyol mulai melakukan ekspedisi di tahun 1512. Ferdinand memimpin ekspedisi besar. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik hingga mencapai Filipina pada tahun 1521. Akan tetapi sayangnya, ia tewas dalam peperangan. Yang pada akhirnya perjalanannya pun dilanjut oleh Juan Sebastian sehingga tiba di Tidore di tahun yang sama. Bangsa terakhir yang melakukan ekspedisi ke Nusantara ialah bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan ekspedisi pada tahun 1591 melalui rute timur. Di tahun 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tetapi Belanda diusir karena bersikap kasar dan sombong. Lalu, di tahun 1598, Belanda kembali datang ke Banten dan kedatangan kali ini diterima baik oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan
dan mendirikan perusahaan dagang di Indonesia yang bernama VOC pada tahun 1602. Oke, sekarang masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu dampak-dampak bagi Nusantara itu apa aja sih sebenarnya? Terdapat beberapa dampak terhadap masyarakat lokal dan dunia secara keseluruhan, yakni ada dampak ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Dampak ekonomi. Penjelajahan membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan Eropa dengan Asia dan Amerika. Sumber daya alam seperti rempah-rempah, logam mulia, dan hasil pertanian dieksploitasi secara besar-besaran, memberikan keuntungan besar bagi bangsa Eropa. Namun, masyarakat lokal seringkali dieksploitasi dan dipaksa untuk menjual hasil mereka hanya kepada bangsa penjajah. Dampak sosial dan budaya. Penjajahan juga menyebabkan pergeseran budaya di daerah-daerah yang dijajah, pengenalan terhadap senjata api, minuman keras, dan produk Eropa lainnya mengubah pola kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, penyebaran agama Kristen melalui misi-misi seringkali dilakukan dengan cara yang agresif, memaksa penduduk lokal untuk mengadopsi keyakinan baru. Dampak politik. Penjajahan menyebabkan hilangnya kedaulatan banyak kerajaan lokal. Banyak kerajaan yang tidak mampu melawan kekuatan Eropa yang lebih superior, sehingga kehilangan wilayah dan kekuasaan tidak terhindarkan. Pengaruh politik Eropa merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum, pemerintah, dan struktur sosial. Nah, jadi itu dia bahasan kita mengenai awal masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!